14. Lakon de Cherry Orchard. Aku sangat beruntung melihat bagaimana Chekhov menciptakan lakon de Cherry Orchard. Suatu hari, Artomi berbicara padanya tentang memancing dan melukiskan bagaimana cacing harus dipasang pada pancingnya dan bagaimana tali pancing dilemparkan. Artyom adalah seorang aktor yang hebat, dan ia menceritakan sesuatu itu dengan hidup yang menyebabkan Chekhov minta maaf bahwa ia tidak pernah menulis adegan seperti itu dalam lakon-lakonnya. Tak lama sesudah itu, Antoni Pavlovsky Chekhov melihat aktor kami yang lain berenang di sungai. "Dengar," katanya, "kita harus menampilkan Artyom memancing dalam lakonku dan biarkan orang X dengan ribut berenang dekat situ, menyebabkan ikan-ikan semuanya takut dan menyingkir dan menyebabkan Artyom marah." Chekhov melihat dengan jelas Artyom sedang memancing dan aktor lainnya berenang di kali yang sama itu. Beberapa hari kemudian dengan sedih ia mengatakan bahwa sang perenang satu tangannya diamputasi. Tapi walau demikian, dengan tangan satu ia adalah seorang pemain biliar yang hebat. Pemancing dalam lakon tersebut adalah pelayan tua yang cuma punya penghasilan kecil. Rumah tua itu perlahan-lahan memperoleh bentuknya. Mula-mula jendela dengan pohon yang tumbuh begitu dekat pada jendela itu sehingga cabang-cabangnya menjulur masuk ke dalam rumah. Lalu cabang-cabang itu berbunga dan menjadi putih oleh salju. Dan akhirnya datang sang pemilik, seorang nyonya bangsawan yang sudah tua. "Kau tidak mempunyai aktris yang akan memerankan dia," katanya. "Kita membutuhkan seorang yang luar biasa untuk memerankan wanita tua itu. Ia adalah macam wanita yang selalu meminjam uang dari pelayan pria itu." Setelah itu, muncul seorang lelaki, saudara wanita tua itu atau barangkali pamannya. Tuan dengan satu tangan itu yang mencintai permainan biliar. Tampangnya seperti kanak-kanak besar yang tak bisa hidup tanpa pelayan pria itu. Suatu hari sang pelayan keluar tanpa menyiapkan lebih dulu pakaian tuannya. Dan tuan itu berada seharian di tempat tidurnya. Kini kita tahu apa yang tertinggal dalam lakon itu dan apa yang telah lenyap dan meninggalkan sedikit atau tak ada jejak sama sekali. Dalam musim panas tahun 1902 ketika Chekhov sudah akan mulai menulis The Cherry Orchard, ia dan istrinya Olga Kneiper Chekhov tinggal di tanah perkebunan estate ibu kota di Lyubimovka. Tetangga kami mempunyai seorang pengasuh berkebangsaan Inggris, seorang wanita yang kurus, kecil yang rambutnya dikepang dan suka memakai pakaian lelaki. Sangat sulit memang untuk mengatakan dengan tepat tentang kelamin dan usianya. Ia memperlakukan Antoni Chekhov sebagai sesama dan Anton menyukai hal itu. Setiap hari mereka bertemu dan bicara soal-soal yang tak berarti. Chekhov umpamanya akan menceritakan pada wanita Inggris itu bahwa waktu dia masih muda, ia adalah orang Turki dan memiliki sebuah harem dan bahwa ia akan segera pulang ke negerinya dan menjadi seorang pasya dan akan menulis padanya untuk datang. Sebagai ucapan terima kasih wanita Inggris itu, yang memang pesanan yang hebat, melompat ke pundak Chekhov dan memberi hormat pada semua orang yang lewat dengan cara membuat Chekhov membungkukkan badannya. Mereka yang telah melihat The Cherry Orchard barangkali mengenali prototip Carlotta dalam diri wanita yang asli itu. Aku mengenali hal itu ketika pertama kali aku membacanya. Ia benar-benar menjadi risau dan mengatakan padaku bahwa Carlotta tentulah seorang wanita Jerman, tinggi dan kurus, seperti aktris kita di Muratova, dan benar-benar tidak sama dengan wanita Inggris itu yang menjadi modelnya. Ciri-ciri dari Yepikodov bermunculan dari beberapa orang. Yang pertama dari seorang pelayan atau pembantu yang tinggal di tempat ini dan menjadi atau melayani Chekhov. Chekhov sering berbicara dengan dia, meminta dia supaya mau belajar, supaya mendidik dirinya sendiri. Orang itu setuju padanya dan hal pertama yang ia lakukan adalah membelikannya untuknya sebuah dasi warna merah dan mengumumkan bahwa dia akan mempelajari bahasa Perancis.
Tapi aku tidak tahu jalan mana yang ditempuh oleh Chekhov sampai tiba pada Yepikodov yang gemuk, sintal, dan tua itu. Sementara ia melukiskan di dalam draft pertama lakon tersebut. Kami tidak memiliki aktor yang cocok untuk bagian tersebut secara baik. Dan pada saat yang bersamaan, kami harus menemukan peran bagi Ivan Moskvin, seorang muda yang kurus, seorang aktor yang berbakat, dan seorang yang disenangi oleh Chekhov. Kami memberikan bagian itu padanya, dan ia mengadaptasinya sesuai dengan kemampuannya dan menggunakannya dalam sketsa spontan pada Chabek Party. Kami takut, jangan-jangan Chekhov akan marah karena kebebasan kami dalam menghadapi naskah. Tetapi ternyata ia meledak dalam tawa. Setelah latihan itu mendekati Moskvin dan bilang, "Kau memerankan Yepikodov tepat seperti yang ada dalam pikiranku." Dengar, itu sangat menakjubkan. Chekhov menulis ulang bagian tersebut setelah melihat Moskvin latihan. Prototip mahasiswa Trofimov adalah juga salah seorang penghuni Lyobomovka. Dalam musim gugur tahun 1903, Anton Pavlovsky Chekhov datang ke Moskow dalam kesehatan yang buruk. Namun demikian tidaklah menghalangi dia untuk menghadiri hampir semua latihan dari lakon-lakonnya yang baru yang namanya belum bisa diputuskan. Suatu malam, ia menelpon dan meminta aku datang untuk melihat dia. Aku meninggalkan segalanya dan bergegas ke rumahnya. Aku mendapatkan dia dalam semangat tinggi meskipun kenyataan ia sakit. Tampaknya ia tidak ingin bicara soal bisnis, tapi ditinggalkan sampai ketika pembicaraan mendekati akhir. Seperti seorang anak kecil menunda memakan permennya sampai makanannya habis. Kami duduk di meja minum dan tertawa karena adalah mustahil untuk tidak terbawa di mana Chekhov berada. Ketika teh kami telah habis, Anton Pavlovsky Chekhov mengundang aku ke kamar studinya, menutup pintunya lalu duduk di sudut sofanya dan meminta aku duduk di depannya dan mulai membujuk aku untuk kesekian kalinya bahwa beberapa orang aktor tidak cocok dengan pemerannya dan harus diganti. Bukan karena mereka itu aktor-aktor yang buruk. Ia coba memperkuat alasannya. Mereka adalah luar biasa. Aku tahu bahwa itu cuma pendahuluan dari apa yang ingin ia katakan, dan jangan berdebat dengan dia. Pada akhirnya kami berbicara soal bisnis. Chekhov berhenti sejenak dan mencoba untuk tampil serius, tetapi ia tak dapat menahan senyumnya dan berjaya. Dengar, aku telah menemukan sebuah nama luar biasa untuk lakon itu. Sebuah nama besar. Ia menyatakan dan menatap padaku. Apa itu? Aku ingin tahu. Vishnevestiset. Dan ia tertawa dengan bahagia. Itu berarti The Cherry Orchard. Aku bersumpah, aku tidak melihat sesuatu yang bisa membuat kita tertawa terbahak-bahak. Karena aku tak menemukan sesuatu yang tidak bisa, dan aku berpura-pura bahwa penemuannya itu adalah membuat aku terkesan. Tetapi di sini aku tersandung dengan salah satu dari ciri khusus Chekhov. Ia tak dapat menjelaskan apa yang telah ia ciptakan. Sebaliknya, ia mulai mengulang dalam berbagai cara dan dengan berbagai intonasi suara. Mivhenevisek, dengar itu, adalah judul yang luar biasa. Vishenevisek. Intonasi suaranya membuat aku memahami bahwa ia sedang berbicara tentang sesuatu yang indah, tentang sesuatu yang ia cintai dengan tulus, dan kecantikan, keanggungan dalam nama itu tercermin bukan dalam nama itu sendiri, tetapi dalam cara ia mengucapkan hal itu. Aku dapat membayangkan dengan hati-hati soal itu. Kata-kataku ternyata membuat dia bersedih. Senyum yang jaya itu menjadi sirna dan kami berdua merasa tidak enak. Beberapa hari kemudian, mungkin seminggu, lewat setelah pertemuan itu, suatu malam dengan senyum ia datang ke kamar riasku dan duduk di mejaku. Ia suka memperhatikan aktor-aktor memakai make up dan busananya. Ia mengamati dengan begitu teliti dan tekunnya, dan kita dapat menerka lewat ekspresi wajahnya pada make up yang kita pakai bagus atau tidak. Dengar, bukan Vishenevis, tetapi Visionevis, kata dia, dan dia tertawa terbahak-bahak. Mula-mula aku tidak mengerti apa yang ia katakan itu.
Tetapi Chekhov dengan senang mengulangi hal itu, memberi tekanan pada suara lembut Gio. Dalam kata itu seakan-akan ia berusaha mengelus kehidupan indah dulu, sesuatu yang memang tidak mungkin lagi, di mana ia sendiri dengan sangat menyedihkan merusaknya dalam lakonnya. Kali ini aku memahami perbedaan yang sulit itu. Vicenevicet adalah sebuah kebun buah-buahan yang menguntungkan. Kebun buah-buahan seperti itu memang perlu dihidupkan, bahkan pada saat sekarang. Tetapi Vicenevicet sama sekali tidak membawa keuntungan. Bunga-bunganya berwarna putih, berbicara tentang betapa puitisnya kehidupan yang dulu dari kaum bangsawan. The Vicenevicet bertumbuh demi keindahan, bagi mata estetika yang manja. Memang sangatlah sayang untuk merusak hal itu, tetapi adalah perlu untuk melakukannya karena kemajuan atau perkembangan ekonomi negara menuntutnya. Bila kita datang ke tempat latihan dan melihat Anthony Pavlovsky Chekhov duduk dengan tenang di barisan belakang, maka kita tidak bisa percaya bahwa itulah pengarang lakon tersebut. Kami mencoba dengan sia-sia menarik dia untuk duduk di kursi sutradara, dan bila toh berhasil, maka ia mulai tertawa. Sulit diterka apa yang membuat ia tertawa. Apakah karena ia merasa geli bertindak sebagai seorang sutradara dan duduk di tempat yang begitu penting? Atau berpikir bahwa ia membodohi para sutradara dan menghilang? Aku memang yang menulisnya, sebagaimana ia selalu menjawab permintaan kami. Aku bukan seorang direktur atau seorang dokter. Membandingkan gaya yang diperlihatkan oleh Chekhov sendiri di tempat latihan dengan sikap-sikap pengarang lain, aku tak dapat bilang selain mengagumi kesederhanaannya yang luar biasa pengarang besar itu, dan kesombongan yang tak ada batasnya yang ada pada pengarang-pengarang yang kurang terkenal. Sebagai contoh, salah seorang dari mereka, pengarang yang kurang terkenal itu, ketika aku menyarankan agar sebuah monolog yang panjang dalam lakonnya dipotong, dengan pahit ia menjawab, "Silakan, potong saja. Tetapi jangan lupa, sejarah akan melihat kau sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap hal itu." Tetapi ketika kami berani menyarankan pada Anthony Chekhov bahwa keseluruhan skenik yang ada pada akhir babak 2 dibuang saja, yang ada pada lakon The Cherry Orchard, ia tampak sedih dan pucat, tetapi mampu mengontrol dirinya dan berkata, "Baiklah." Setelah peristiwa itu tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, aku tidak membicarakan tentang The Cherry Orchard selama pementasan di Moskow, Eropa dan Amerika. Aku cuma mau mengatakan beberapa hal tentang proses produksinya. Produksi lakon The Cherry Orchard diselesaikan dengan susah payah. Memang agak mengherankan betapa lakon tersebut sangat sulit. Seperti pada Sekuntum Bunga, kecantikannya terletak pada kesukaran dalam memahami atau menangkapnya pada bau harumnya yang tersembunyi. Untuk merasakannya, kita harus menanti sampai bunga itu mekar. Jika Anda membuka bunga itu secara paksa, bunga itu akan kering dan akhirnya mati. Pada masa itu, teknik yang menyangkut masalah-masalah batiniah dan kemampuan untuk mempengaruhi akting para pemain bisa dikatakan masih primitif. Kami tidak tahu jalan-jalan yang akan kami lalui untuk menangkap arti-arti batiniah dari seluruh lakon. Untuk membantu para aktor, kami mempergunakan dekor-dekor yang mampu memberi inspirasi dan efek-efek suara dan cahaya. "Dengar," kata Chekhov pada suatu hari pada seseorang, tapi aku masih bisa mendengarkan dan menangkap apa yang dia katakan. "Aku akan menulis lakon baru yang kata-kata pertamanya adalah sangat bagus. Ketenangan alam ini. Tak ada burung, tak ada anjing, tak ada burung kakatua, tak ada burung hantu, tak ada suara lonceng, tak ada suara jengkrik." Kecemasan itu ditunjukkan padaku. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Chekhov berada di Moskow untuk menyaksikan malam pertama pementasan lakonnya. Kami memutuskan untuk menjamu pengarang favorit kami, tetapi ia menentangnya, bahkan mengancam bahwa ia tidak akan datang ke teater. Tetapi kami mendesaknya dan akhirnya ia menyerah. Malam pementasan pertama itu kebetulan bersamaan dengan His Patron Saint Day. Hari perjamuan makin mendekat dan kami harus memikirkan upacara dan sebuah hadiah baginya. Ini adalah masalah yang sulit untuk dipecahkan.
Aku mengunjungi semua toko barang antik di Moskow dengan harapan bisa menemukan sesuatu, tetapi yang kutemukan cuma beberapa potong kain citra bersulam. Karena tak ada yang lebih baik, kami menghiasi tempat upacara itu dengan kain tersebut. Ya, paling sedikit, pikirku, kami akan menghadiahkan dia dengan sesuatu yang mempunyai nilai artistik. Tetapi Anthony Pavlovsky Chekhov memarahi aku karena hadiah yang bernilai itu. Dengar, katanya, ini adalah barang yang indah, tapi akan disimpan di museum, teriaknya padaku setelah upacara itu. Katakan padaku, Anthony Pavlovsky, apa yang harus kami berikan padamu? Tanyaku karena bingung. Sebuah perangkap tikus. Jawabnya serius setelah berpikir sejenak. Karena bagaimanapun juga, tikus harus dimusnahkan. Katanya lagi sambil tertawa. Korovin mengirim aku sebuah hadiah yang indah. Ya, yang indah. Apa itu? Aku jadi tertarik. Tangkai pancing. Tak satupun hadiah yang diterima itu menyenangkan hatinya, dan beberapa hadiah itu malah membuat dia marah karena kebanalannya. Dengar, kita tidak memberikan pulpen perak dan tempat tinta antik kepada seseorang. Kalau begitu apa yang harus diberikan? Sepotong pipa karet. Dengar, aku adalah seorang dokter. Atau kaos kaki. Istriku tidaklah merawat aku sebagaimana mestinya. Ia adalah seorang aktris, dan aku pergi berkelana dengan kaos kaki yang sudah sobek di sana-sini. Dengarlah sayang, kataku pada istriku. Empu jari kakiku yang kanan akan nongol. Pakailah kaos kaki kirimu, jawab istriku. Tentu saja aku tidak bisa melakukannya. Dan dia tertawa terbahak-bahak. Tapi pada pesta itu jauh dari bahagia. Tampaknya seakan-akan ia akan segera meninggal dunia. Setelah babak ketiga, ia terpaku berdiri, pucat dan kurus pada sebelah kanan penonton dan tak dapat mengontrol batuknya, sementara hadiah-hadiah diberikan padanya dan pidato untuk menghormatinya akan dimulai. Hati kami menjadi ciut. Seseorang di tempat penonton berteriak agar dia duduk, tetapi ia mengernyitkan alisnya dan terus berdiri selama upacara itu, dan akhirnya ia tertawa dengan penuh humor. Malam itu ia bahkan tak dapat mengontrol senyumnya. Salah seorang temannya mulai menyampaikan pidatonya, sebuah awal pidato yang boleh dikatakan sama dengan kata-kata yang diucapkan oleh Tokogayev ketika menghormati lemari makan tua pada babak pertama lakon The Cherry Orchard. Saudara yang sangat dihormati, sebagai ganti kata lemari makan, ia memakai nama Chekhov. Aku menghormati Anda. Anthony Pavlovsky memang memandang ke samping kepadaku. Aku memerankan Tokogayev dan tersenyum. Hari peringatan kelahiran itu merupakan peristiwa berjaya, tetapi berbau penguburan. Hati kami terasa memberat. Pertunjukan itu sendiri memang dinikmati, tetapi kesuksesannya biasa-biasa saja. Dan kami menyalahkan diri kami karena tidak bisa menyampaikan atau menyingkap sebanyak mungkin apa yang terendam dalam lakon tersebut. Chekhov meninggal dunia tanpa melihat kesuksesan yang diraih oleh lakon indahnya yang terakhir. Lakon itu akhirnya memperlihatkan kemampuan para pemain akan kehebatan mereka. Kneiper, peran utama sebagai Ranevskaya, Moksvin, Yepikodov, Kachalov, Tromorov, Leonidov, Lopakin, Gribuno, Pischik, Artyom sebagai Firs, dan Murotova, Carlota. Aku sendiri berhasil dalam memerankan Gayev, dan Chekhov sendiri memujiku pada suatu latihan. Pujian terhadap akting dalam babak keempat. Musim semi tahun 1904 akan segera berakhir. Kesehatan Chekhov semakin menjadi buruk. Tampak gejala-gejala yang membahayakan pada perutnya dan tanda-tanda tuberkulosis. Sebuah tim dokter memutuskan untuk membawa Chekhov ke Badenweiler. Ia mulai bersiap-siap untuk pergi ke luar negeri. Kami semua berusaha untuk mengunjungi dia sesering mungkin, tetapi kesehatannya sering mencegahnya untuk bisa bertemu dengan kami. Walaupun dalam keadaan sakit, ia tampak penuh semangat dan sangat tertarik pada lakon yang ditulis oleh Maeterlinck yang sedang kami pakai untuk latihan. Kami tetap memberikan informasi padanya tentang berbagai hal dan memperlihatkan padanya model skenery dan menjelaskan tentang mise-en-scène-nya.
Ia sendiri masih mempunyai impian untuk menulis lakon dengan watak-watak yang semuanya baru. Tema lakon yang sedang direka-reka adalah sama sekali tidak Chekhov senangi. Dua orang muda bersahabat mencintai wanita yang sama. Cinta mereka terhadap wanita itu dan kecemburuan mereka menciptakan bunga-bunga antara mereka yang cukup rumit. Pada akhirnya, kedua anak muda itu pergi mengikuti sebuah ekspedisi ke Kutub Utara. Pada babak terakhir, kapal mereka terperangkap es dan lakon itu diakhiri dengan kedua orang yang bersahabat itu melihat sebuah bayangan atas jiwa wanita yang mati sementara keduanya mengikuti ekspedisi itu. Itu adalah semuanya yang dapat kita pelajari dari Chekhov tentang lakon yang tidak pernah sempat ditulis. Chekhov menyenangi hidup di luar negeri seperti yang diceritakan oleh Olga Kneiper. Dia sering duduk-duduk di balkon rumahnya di Bettenweiler dan memperhatikan apa yang terjadi di kantor pos yang berhadapan dengan tempat tinggalnya. Melihat orang-orang yang masuk ke kantor tersebut sambil membawa pikiran-pikiran yang dihajatkan akan menguji tempat-tempat di seluruh dunia. Betapa indahnya, sering ia ucapkan. Berita duka tentang kematian Chekhov di Bettenweiler tiba pada kami pada musim panas tahun 1904. Easterby. Itulah kata-katanya yang terakhir. Ia meninggal dengan tenang dan indah. Anton Pavlovich Chekhov meninggal dunia, tetapi setelah kepergiannya, ia makin dicintai di negerinya, di Eropa dan di Amerika. Tetapi di balik kesuksesannya dan kepopulerannya, ia tetap tak dapat dipahami dan tidak dihargai. Pendapat yang mengatakan bahwa Chekhov adalah pengarang yang menulis tentang kehidupan yang membosankan, tentang manusia-manusia yang tidak menarik, bahkan lakon-lakon yang mencerminkan kehidupan yang kering dan menjemukan, bahwa mereka-mereka itu adalah bukti tentang merosotnya spiritual negeri itu, tetaplah merupakan pendapat yang terus berkembang. Ada klaim yang mengatakan bahwa karya-karyanya menggambarkan ketidakpuasan yang melumpuhkan semua usaha, keputusasaan yang membunuh energi, dan menggambarkan tentang murungnya jiwa bangsa Slavia. Aku sama sekali tidak setuju dengan karakterisasi seperti itu. Walaupun aku baru tahu dia ketika dia mulai sakit-sakitan, aku sering melihat dia dalam semangat penuh kegembiraan dan lebih banyak tersenyum ketimbang bermurung. Kehadirannya bahkan ketika benar-benar sakit berarti gelak tawa karena ia selalu melucu dan melesetkan kata-kata. Tak ada seorang pun yang bisa mengalahkan dia dalam membuat orang lain tertawa atau memperbincangkan hal-hal remeh tetapi dengan wajah yang serius. Tak seorang pun yang bisa begitu membenci ketidaktahuan, ketidaksopanan, suka merengek atau mengeluh, gosip dan picik yang melebihi dia, dan tak seorang pun yang begitu mencintai kehidupan dan kebudayaan melebihi dia. Di mana saja dan dalam bentuk apapun. Lahirnya suatu masyarakat ilmiah baru, The New Science Society, pembangunan sebuah teater, perpustakaan atau museum merupakan suatu peristiwa besar baginya. Ketika ia dengar bahwa akan diambil langkah-langkah untuk menambahkan kesejahteraan rakyat, ia menjadi begitu bahagia dan senang. Aku masih ingat bagaimana ia bergembira seperti seorang anak kecil ketika kuceritakan padanya bahwa sebuah rumah tua di Krasnaya Vorota di Moskow telah dirobohkan untuk tempat pembangunan sebuah rumah apartemen besar. Ia berbicara tentang hal itu pada setiap orang yang datang untuk melihat dia. Dalam sebuah hal itu, ia melihat pertumbuhan bangsa Rusia dan kehidupan dunia bukan cuma dari segi spiritual, tetapi juga dari segi lahiriah. Adalah sama dengan lakon-lakonnya. Walaupun melukiskan tentang kesedihan dan kehidupan kegelapan abad 18 dan 19, lakon itu berbicara tentang mimpi-mimpi yang bersinar-sinar. Tentang masa depan yang indah yang akan datang dalam waktu 2 atau 300 tahun atau bahkan 1000 tahun. Tentang masa depan di mana kita harus menderita lebih dulu. Tentang penemuan-penemuan baru yang akan membuat semua orang tahu manusia mampu untuk terbang, atau tentang indera keenam yang harus ditemukan. Dan apakah Anda pernah mencatat betapa kegembiraan orang-orang bila menonton lakon-lakon Chekhov? Yang jauh lebih mengembirakan dibandingkan dengan lakon-lakon lain. Dan ketika Chekhov menangani vaudeville, komedi bangsawan,
Kita tahu humor-humornya melintas batas-batas negaranya. Dan bagaimana tentang surat-suratnya? Memang terdapat nada-nada yang melankolis dalam surat-suratnya. Tetapi pada saat yang bersamaan, surat-surat itu laksana bintang-bintang yang berkelap-kelip dengan terang dalam langit malam. Jenaka dan penuh humor. Kadang-kadang surat-surat itu berisi tindakan gila-gilaan yang jelas. Anekdot-anekdot dan lelucon karena jauh dalam hatinya. Bahkan ketika sakit, Chekhov adalah seorang yang pengembiraan dan humoris. Adalah wajar bila seorang yang sehat untuk merasa penuh semangat dan bahagia. Tetapi bila seseorang yang sedang sakit, seseorang yang sedang menghadapi kematian, dan Chekhov tahu hal itu karena ia adalah seorang dokter, seorang dirantai seperti seorang narapidana, pada tempat yang ia benci jauh dari mereka yang ia cintai dan mencintai dia. Seorang yang toh melihat adanya harapan di depan. Ya, bila orang seperti itu dapat juga tertawa dan berharap dan hidup untuk masa depan dan mengumpulkan nilai-nilai bagi generasi yang akan datang, maka tentulah kita harus mengakui betapa kegembiraan dan vitalitas itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Apa yang masih kurang juga kupahami adalah kenapa Chekhov dipandang sebagai kuno, outdated, dan kenapa orang-orang mengatakan bahwa ia tidak akan pernah memahami revolusi dan kehidupan baru yang dibawa serta. Adalah konyol memang untuk menolak perbedaan antara epos Chekhov dengan generasi sekarang dan yang akan datang yang dibesarkan oleh revolusi. Memang terlalu sedikit persamaan mereka, dan juga dapat dipahami bahwa dewasa ini, Rusia yang revolusioner itu secara aktif dan energik menghantam hal-hal lama dan membangun yang baru, tidak menerima dan bahkan tidak memahami kelambanan dan kesifatan generasi abad 18. Sesuatu yang mencekik pada masa itu membuat antusiasme revolusioner menjadi sesuatu yang mustahil. Hanya kekuatan-kekuatan bawah tanah yang terus terakumulasi yang dapat meledakkan kematian rezim lama. Orang-orang progresif yang mematangkan pendapat umum, menanamkan ide-ide baru, menjelaskan kebobrokan kehidupan lama itu. Dan adalah dengan orang-orang ini yang mematangkan pendapat umum tempat Chekhov memihak. Sedikit orang yang bisa menyamai dia dalam melukiskan suasana stagnan yang tak tertahankan itu dalam mengejek kehidupan yang ditimbulkan. Waktu terus memacu ke depan, dan Chekhov yang selalu berjuang untuk kemajuan bukanlah orang yang memperhatikan waktu. Ia berjalan bersama kehidupan dan zaman. Ia makin lama makin menjadi tegas, bersamaan dengan suasana yang makin pekat dan revolusi yang makin mendekat. Orang-orang yang berpendapat bahwa ia adalah lemah dan ragu-ragu seperti watak-watak yang ada dalam lakonnya, sebenarnya adalah sangat keliru. Aku telah bilang bahwa waktu dan lagi-lagi ia mengejutkan kita oleh keteguhan dan kemantapannya. Adalah mengerikan, tetapi apa yang bisa dikerjakan tanpa hal itu? Mungkin Jepang akan merangsang kita untuk bertindak. Chekhov mengatakan padaku dengan penuh gairah tetapi cukup mengejutkan dan tegas ketika perang dengan Jepang akan pecah. Ia adalah salah seorang dari penulis-penulis pertama yang hidup pada peralihan abad yang mencium makin mendekatnya revolusi, dan pada waktu itu suatu masyarakat baru sedang dibentuk dan masyarakat waktu itu masih bergelimangan dengan kemegahan. Ini adalah orang pertama yang menyuarakan panggilan tersebut. Apakah bukan dia yang memotong keindahan perkebunan ceri yang sedang berbunga? Orang yang memahami waktu telah berlalu, bahwa kehidupan masa lalu itu sudah meredup. Siapapun dengan kemampuan meramal akan melihat kebenaran prediksi yang dilakukan oleh Chekhov. Tetapi barangkali saja metode penulisan dan penciptaan Chekhov terlalu halus bagi orang-orang dewasa ini. Dalam menggambarkan manusia-manusia progresif, seseorang revolusioner, kita melihat dia sebagai seorang yang memprotes dengan penuh energi, menyingkap musuh-musuhnya tanpa ampun, menuntutnya dengan tegas. Tentu saja, Chekhov tidak mengulas orang-orang seperti itu, tetapi hal itu tidaklah membuat karya-karyanya kurang meyakinkan atau kurang kekuatannya. Dalam seruan-seruannya terhadap kehidupan yang baru, Chekhov sering lebih maju dan bertentangan dengan peraturan yang ada. Ia bilang, orang-orang ini baik,
dan yang lain cukup, dan kehidupan mereka adalah indah, dan kekurangan-kekurangan mereka agak baik dan penuh humor. Namun semua itu tidak diperlakukan, membosankan, dan tak bernyawa. Apa yang dilakukan seseorang adalah perlu untuk menggabungkan dengan kekuatan-kekuatan dan mengubah semua hal itu berjuang untuk kehidupan yang lain dan lebih baik. Mereka yang tidak merasakan hal itu, yang tak memahami hal itu, berada dalam diri Chekhov, kurang merasakan dan kurang imajinasi, tidak tahu bagaimana caranya menangkap intisari dari sebuah karya artistik. Menurut pendapatku, hal itu datang dari orang yang menjemukan, sikap yang picik terhadap seni, mencabut kesenian dari kekuatan utamanya. Seringkali kami para aktor membuat tuntutan-tuntutan yang picik tentang suatu lakon dan menekankan hal-hal yang tidak penting. Untuk mementaskan lakon-lakon Chekhov, kita harus menguak mimpi-mimpinya, leitmotifnya. Sayangnya memang sulit melakukan hal itu dibandingkan dengan melukiskan kehidupan lahiria dari lakon tersebut. Itulah sebabnya, seringkali leitmotifnya tidak disampaikan kepada penonton, yaitu tentang kenapa kehidupan sehari-hari diberikan tempat yang lebih penting. Seringkali hal itu bukan cuma kesalahan dari sutradara, tetapi juga kesalahan para aktor. Sebagian dari mereka menggambarkan Ivanov sebagai seorang neuratshenik, sebagai seorang yang menderita kondisi sistem saraf dan membuat penonton memberikan maaf pada orang-orang sakit itu. Namun Chekhov melukiskan dia sebagai seorang yang kuat, sebagai seorang pejuang untuk kehidupan yang lebih baik. Tetapi Ivanov gagal. Perjuangan menentang realitas sedih kehidupan orang Rusia di luar kemampuannya. Tragedi tersebut bukan karena sang pahlawan itu jatuh sakit, tetapi karena kondisi-kondisi tersebut memang tidak tertahankan lagi dan menuntut suatu perbaikan yang radikal. Temukan seorang aktor dengan gagasan dan wawasan yang cocok atau memenuhi perannya, maka tidak akan mengenal Chekhov, atau barangkali Anda akan melihat dia sebagai seharusnya dilihat. Biarpun Lopakin dalam lakon The Cherry Orchard mendapat sentuhan Chaliapin dan Anna yang belia itu diberikan temperamen Yermolova dan membiarkan penggunaan pertama kemampuannya untuk menghantam wanita tua dan wanita muda yang merasakan bersama Petit Tromifov mendekatnya saat era baru berteriak, "Selamat datang kehidupan baru." Dan Anda akan melihat bahwa lakon The Cherry Orchard menjadi suatu lakon modern yang begitu dekat dan begitu akrab dengan kita. Dan Anda akan melihat juga bahwa suara Chekhov membesarkan hati, menganjurkan dan memberi ilham karena ia tidak pernah melihat ke belakang tetapi hanya ke depan. Bila dibandingkan dengan penulis-penulis lakon lainnya, terdapat sisi-sisi lain dari Chekhov, yaitu semacam sisi-sisi keberpihakan Chekhov kepada pentas dan kami para aktor. Pemahamannya terhadap prinsip-prinsip dan tugas-tugas dari seni teater, tentang esensi dan teknik, tentang metode penulisan naskah lakon dan lain-lainnya. Apa yang penting pada profesi kami terlepas dari persoalan kecenderungan atau tren dan tugas-tugas sosial dan politik adalah bukan apa yang ditulis oleh pengarang dan bukan apa yang dimainkan oleh para aktor, tetapi bagaimana mereka melaksanakannya, yaitu memproduksi naskah lakon tersebut. Kami para aktor dan para sutradara harus mempelajari dramaturgi dan keterampilan dalam bidang seni yang dimiliki oleh Chekhov. Apakah hal itu sudah dilaksanakan? Apakah setiap aktor telah mempelajari teknik-teknik dramaturgi Chekhov dengan metode-metode barunya? Dengan keyakinan-keyakinan yang ditawarkan kepada sutradara? Dengan kekhususan pengarang yang membutuhkan semacam psikologi dan perasaan baru dengan para aktor? Apakah setiap kami telah dengan mendalam menangkap monolog yang diucapkan oleh Treplev tentang seni baru? Apakah aktor tahu tentang firman-firman kami yang baru? Tentu saja mereka menghafalkannya. Bagaimana mereka mengetahui perintah-perintah Tuhan, tetapi apakah mereka memahami arti-arti yang ada di balik kata-kata itu? Sungguh mengejutkan. Pernah sekali Maeterlinck mengatakan padaku, betapa sedikitnya aktor yang memikirkan kesenian mereka, teknik-tekniknya, filsafatnya, tentang keterampilan dan keahlian mereka sendiri. Para aktor dengan sombong mengklaim bahwa Chekhov telah ketinggalan zaman,
memperlihatkan bahwa mereka belum mampu memahami Chekhov. Adalah mereka sendiri yang kurang dalam memahami kesenian. Adalah mereka sendiri yang kurang dalam memahami kesenian, yang dengan ketidaktahuan atau kemalasan ingin membabypass Chekhov. Adalah mustahil untuk maju di jalan kesenian kita dengan menyampingkan beberapa fase dari perkembangan yang wajar dan organik. Chekhov adalah penunjuk di sepanjang jalan dalam kesenian yang dulu dirintis oleh Shakespeare, Molière, Luigi Riccoboni, Skorder yang agung, Pushkin, Gogol, Shakespeare, Griboyedov, Ostrovsky, dan Turgenev. Setelah mempelajari Chekhov dan menguasainya, kita menunggu kedatangan pemimpin baru yang akan menulis pada bab baru dalam kesenian abad kita dan mengantar kita ke penunjuk jalan yang baru. Dan dari penunjuk jalan yang baru itu akan terbuka horizon yang luas untuk kemajuan lebih lanjut. Karya-karya para penulis seperti Chekhov hidup lebih lama dari generasi-generasi mereka. Tidak sebaliknya, kehidupan yang mereka lukis bisa saja menjadi mandek, kehilangan aktualitasnya dan daya tariknya bagi mereka yang tidak memiliki daya pandang ke depan. Tetapi karya artistik sejati tidak akan pernah mati. Karena hal seperti itu, karya-karya itu tidak kehilangan rasa dan sentuhan-sentuhan puitiknya. Mungkin saja apa yang dituliskan Chekhov dalam beberapa karyanya telah menjadi ketinggalan dan tak lagi dapat diterima dalam periode post-revolusionernya. Tapi bagaimana ia menulis belum mulai hidup atau bertumbuh sebagaimana harapan kita dalam teater. Itulah sebabnya kenapa pasal atau bab tentang Chekhov belum benar-benar tertutup di sini. Karya-karyanya belum dibaca secara wajar, belum bisa ditangkap. Buku itu telah ditutup terlalu cepat. Buku itu harus dibuka kembali, dibaca kembali, dan dipelajari secara menyeluruh.